Saudara, salah satu yang menarik adalah penetapan tersangka baru dalam kasus timah. Dan untuk mengetahui lebih dalam pernyataan Des Pencegahan Korupsi tadi, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Nanda Aprilia. Nanda, Jaksa Agung tadi sempat menyinggung ada tersangka baru dalam kasus timah. Siapa yang dimaksud dan lalu bagaimana penggantian uang kerugian negara terkait dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini? Jihan, tadi disampaikan ada 5 korporasi ditetapkan sebagai tersangka. Artinya ini adalah update terbaru dari kasus PT Timah yang kita tahu. Ini juga menjerat suami dari Sandra Dewi, aktris Sandra Dewi, yakni Harvey Moise yang kemarin juga sudah dibacakan putusannya. 5 korporasi tersebut tadi juga disampaikan ataupun dibacakan oleh Jaksa Agung Sanidiyar Burhanuddin dalam acara pressconnya, salah satunya adalah pengungkapan ini. Yang pertama adalah PT Refinet Bangkatin atau PT RBT, kedua adalah PT Stanindo Inti Perkasa, yang ketiga PT Tinindo Internusa, keempat PT Sariguna Bina Sentosa, dan yang kelima CV Venus Inti Perkasa. Lebih dulu, Jihan, kita akan mendengarkan pernyataan dari Jaksa Agung terkait dengan hal ini. Kita menetapkan 5 korporasi perusahaan timah. Ada 5 korporasi yang akan kami jadikan dan hari ini akan diumumkan. Ya, perkaranya hari ini diumumkan bahwa perkara ini dalam tahap penyelidikan. Penyidikan maksud kami. Dalam tahap penyidikan. Nanti Jampitsus yang akan menyampaikannya. Yaitu yang pertama adalah PT RBT, yang kedua adalah PT SB, yang ketiga PT SIP, yang keempat PT TIN, dan yang kelima PT PIP. Tentang kerugiannya nanti mungkin akan diperjelas oleh Pak Jampitsus. Kemudian selain PT Timah, korporasinya ada 2 korporasi yang akan dijadikan tersangka adalah berupa pencucian uang, tindak pidana pencucian uang. Sebagai penegasan di sini, Jihan, penetapan 5 korporasi ini sebagai tersangka ini adalah guna mengejar biaya pemulihan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan ilegal ini. Kalau saya mengingat kembali, saya ajak Anda untuk mengingat ke belakang, Jihan dan juga saudara, yang terbaru di sidang putusan yang dibacakan oleh hakim pada saat itu, baik itu sidang putusan dari Harvey Moise maupun juga untuk terdakwa waktu itu adalah Helena Lim, bahwa disampaikan memang ada kerugian ataupun kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ini, yang dimana kerusakan lingkungan ini mencapai totalnya adalah 271 triliun rupiah. Kemudian dengan rincian 271 triliun rupiah tersebut, yakni kerugian lingkungan hidup untuk non kawasan hutan seluas 90.000 hektar lebih ini mencapai 47,7 triliun. Kemudian di dalam kawasan hutan seluas 75.000 hektar lebih sebesar 223,3 triliun. Tadi juga disampaikan dan ditambahi oleh Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah bahwa pembebanan kerusakan lingkungan ini akan ditujukan kepada tersangka, yakni korporasi yang tadi saya sebutkan, dan penetapan 5 korporasi ini juga tentunya sudah mencukupi untuk alat bukti. Nah, untuk nilai-nilai pembebanan kepada tersangka atau korporasi ini berbeda-beda, Jihan dan juga saudara. Saya akan sampaikan satu persatu. Yang pertama untuk PT Refinet Bangkatin, ini dibebankan biaya pengganti adalah atau membayar sebesar 38,5 triliun rupiah. Kemudian untuk PT Stanindo Inti Perkasa ini dibebankan sebesar 24,3 triliun rupiah. PT Sariguna Bina Sentosa ini senilai 23,6 triliun rupiah. PT Tinindo Internusa dibebankan uang pemulihan kerusakan lingkungan sebesar 23,6 triliun rupiah, dan CV Venus Inti Perkasa dibebankan uang pengganti kerusakan lingkungan sebesar 42,5
triliun rupiah. Total dari kelimanya untuk saat ini adalah sebesar 152 triliun rupiah. Artinya masih ada kekurangan-kekurangan yang kita tahu dari total keseluruhan dari 271 triliun. Namun tadi disampaikan oleh Jampitsus Kejagung, penyidik Kejagung saat ini tengah berupaya untuk menyangkakan tersangka bisa memenuhi uang untuk perbaikan kerusakan lingkungan tersebut. Kita akan lihat lagi bagaimana update-nya nanti, Jihan dan juga saudara. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan update PT Timah dari Kejagung. Sementara kembali ke studio. Baik, ada 5 tersangka korporasi yang baru saja ditetapkan oleh Kejagung dalam kasus Timah dan nantinya pembebanan biaya penggantian kerugian lingkungan dari kasus ini akan dibebankan kepada 5 tersangka tersebut. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia telah melaporkan untuk kami semua di Kompas TV. Terima kasih, selamat bertugas kembali.